yang kita hanya tahu apa yang tertuliskan seperti apa yang kita baca tadi. Mereka sepertinya hanya secara nongol, secara misterius. Tetapi kita bisa belajar daripada orang Majus yang tertulis di dalam Alkitab, karena setiap ayat-ayat yang tertulis dalam Alkitab ada suatu benefit untuk saudara dan saya. Ada amin, saudara. Kalau kita mau mempelajarinya, ada sesuatu benefit, ada sesuatu sesuatu value, ada sesuatu harga, ada sesuatu yang berharga yang kita bisa ambil dalam kehidupan kita. Saya secara singkat ingin memberikan akan 3 hal yang kita ingin pelajari di dalam perjalanan daripada orang Majus ini. Perjalanan orang Majus ini adalah perjalanan suatu iman, kalau saya boleh katakan. Yang pertama adalah sesuatu perjalanan iman. Yang kedua adalah sesuatu di mana mereka ada sesuatu perjalanan sebagai penyembah. Yang ketiga yaitu perjalanan sesuatu perubahan di dalam kehidupan daripada seseorang. Pertama, perjalanan mereka saya katakan adalah perjalanan sesuatu iman. Dikatakan di dalam ayat yang kedua, mereka bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Di manakah dia, raja orang Yahudi? Perhatikan akan kata-kata daripada orang Majus ini. Di manakah raja orang Yahudi yang baru lahir itu? Berarti orang-orang Majus mengetahui akan kelahiran daripada juru selamat itu. Dia sudah tahu, dia sudah mengerti di mana ada seorang raja yang baru lahir. Dia mencari, dan di sini dikatakan bahwa kami telah melihat bintangnya di timur. Dia sudah mengetahui dengan keahlian dia mengetahui bahwa adanya juru selamat, adanya Tuhan yang baru saja lahir. Dia mengetahui akan hal ini. Melalui kepandaian dia tahu. Seringkali banyak orang melalui kepandaian, melalui hikmatnya, dia pura-pura tidak tahu bahwa adanya Tuhan. Maka dari itu banyak sekali orang menentang akan adanya Tuhan. Saudara, beberapa saat yang lalu, bukan beberapa saat waktu dekat, tetapi beberapa saat yang lalu, dalam waktu yang berapa bulan, maksud saya pernah menyatakan pada saudara bahwa yang saat ini sangat boleh katakan heboh, tidak hanya gay and lesbian, tetapi dari kelompok ateis pun mulai mereka bereaksi. Hal ini yang saya baca di Houston Chronicle beberapa saat yang lalu, ada suatu gambar yang di foto, maksud saya gambar foto, yaitu bus di Dallas yang bertuliskan bahwa mereka banyak daripada orang baik-baik saja meskipun without God. Mereka sengaja menyewa akan billboard yang dipasang di bus-bus yang biasanya advertising, misalnya advertising Nokia atau advertising AT&T dan lain sebagainya. Tetapi orang-orang ateis mulai memasang, sampai dari kelompok Kristen pun mereka dengan terpaksa dituliskan di situ, mengikuti bus itu dengan truk yang digambar bahwa we still love you, tulisnya God. Maksudnya menjawab akan bus-bus yang tuliskan kita oke tanpa Allah.
belakangnya truk daripada kelompok Kristen yang mengatakan, ya, we still love you, God. Kita hidup di dalam keadaan yang demikian. Tetapi Christmas mengingatkan, saya diingatkan kembali. Untuk orang-orang pandai, orang-orang yang mengatakan pandai, lihat kepandaian daripada orang Majus. Mereka orang-orang pandai. Katakan wise man tidak hanya bijaksana. Kalau saya boleh katakan dia bijaksana, berhikmat, pandai semuanya. Ya, ahli, skillful, intellectual. Ya, itu adalah kalau saya selidikin semua orang-orang Majus itu orang yang bagaimana? Dikatakan ya orang yang pandai, intelektual, orang yang astronomer, ya, mereka ahli di dalam menghitung semuanya. Ternyata Tuhan memanggil mereka, Tuhan memberitakan, ya, kepada mereka. Nah, di sini kita bisa melihat orang-orang Majus melihat akan kedatangan daripada Tuhan. Orang-orang Majus mengetahui bahwa Tuhan lahir. Tetapi masalahnya, dia tahu Tuhan lahir. Dia tahu bahwa Yesus telah lahir. Tetapi masalahnya, dia tidak tahu di mana dia. Di mana dia? Mungkin ada orang-orang yang terdorong untuk mencari akan sesuatu dengan perjalanan yang begitu panjang. Mungkin karena cinta, saya percaya. Ada orang-orang yang terdorong mungkin karena begitu menginginkan sesuatu hal, yaitu kekayaan dan lain sebagainya. Kalau kita lihat beberapa saat yang lalu, ada orang yang masuk ke begitu tambang yang begitu dalam sekali, ya, di Chili yang baru saja yang kita dengarkan di news. Orang mencari sesuatu begitu dalam. Untuk mencari apa? Well, maybe mencari kekayaan mungkin. Tetapi yang kita lihat, orang Majus pergi, apa yang dia cari? Yang dia cari Tuhan Yesus bukan karena kekayaan, bukan karena percintaan. Yang dia cari karena apa? Karena iman. Karena iman. Karena dia percaya. Karena dia percaya, maka dari itu dia mencari. Mereka punya iman bahwa Yesus telah lahir. Dia punya iman bahwa Yesus itu hidup. Dia punya iman. Maka dari itu dia pergi untuk mencarinya. Ada sesuatu tujuan di dalam hidupnya. Ada sesuatu tujuan yang mendorong untuk dia pergi, untuk meninggalkan akan kenyamanan. Ada sesuatu tujuan yang mana dia mau untuk meninggalkan akan segala sesuatunya dengan bersusah payah, bahkan mungkin sesuatu yang bahaya pun dia harus alami. Dia pergi meninggalkan semua karena iman. Karena iman, karena dia tahu bahwa ada seseorang raja yang baru saja lahir. Raja bukan hanya sekedar raja, tetapi raja daripada segala raja yang baru saja lahir. Dia mengetahui akan hal itu karena bintang dari timur memberitakan akan kedatangan daripada Tuhan. Tetapi saudara, kalau kita bisa lihat, kenapa saya katakan orang Majus ini di dalam perjalanan iman? Kalau mungkin ada seorang daripada saudara ataupun mungkin teman daripada orang Majus ini bertanya kepada orang Majus ini, mungkin, apakah kamu mau pergi? Ya, dia katakan yes, I want to go. Dia akan katakan aku mau pergi. Mungkin kalau orang Majus ini ditanya, kamu akan pergi kemana? Orang Majus ini akan mengatakan, I don't know. Bukankah dia tidak tahu sehingga dia bertanya-tanya, meskipun bintang itu menunjukkan bahwa
seorang raja telah lahir, tapi dia tidak tahu di mana tepatnya. Tetapi Christmas menunjukkan pada kita